Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bariski Heza dari program studi hukum tata negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Mengapa disebut hukum pidana khusus? Karena tidak semua kejahatan diatur di dalam KUHP. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kejahatan baru seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan penjahatan siber yang membutuhkan aturan khusus dan penanganan khusus. Dasar hukumnya dapat dilihat pada pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam buku I KUHP yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali apabila dasar hukumnya dapat dilihat pada pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam buku I KUHP juga berlaku bagi tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali apabila undang-undang tersebut menentukan lain. Artinya, KUHP mengakui adanya undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu secara khusus. Beberapa contoh hukum pidana tertentu di Indonesia antara lain: pertama, tindak pidana korupsi atau tipikor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya adalah seorang pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tindak pidana narkotika yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai perbuatan seperti memproduksi, menjual, mengedarkan, menyimpan hingga menggunakan narkotika secara ilegal. Keberadaannya, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari berbahaya penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas di masyarakat. Karena dampaknya yang besar terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme memerlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum. Keempat, tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang berasal dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Contohnya adalah hasil dari korupsi atau perdagangan narkotika yang dimasukkan ke dalam usaha tertentu agar tampak legal. Yang kelima, tindak pidana siber atau cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan berikutnya. Contoh kejahatan siber antara lain peretasan akun, pencurian data pribadi, penipuan online, dan menyebarkan informasi yang melanggar hukum melalui media elektronik. Dari berbagai contoh tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana khusus lahir karena perkembangan masyarakat dan teknologi yang menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara rinci dalam KUHP. Oleh karena itu, negara membuat undang-undang tersendiri agar penanganan terhadap kejahatan tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Kesimpulannya yaitu adalah hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP. Dasarnya keberadaannya terdapat pada pasal 103 KUHP, sedangkan pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pencucian Uang, dan Undang-Undang ITE. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berapa 5 menit.